Ya, kembali lagi di indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat yang insya Allah akan menemani pemirsa setia TV One setiap hari selama sahur di jam yang sama. Nah, kami mau mengingatkan lagi yuk, santap sahurnya jangan lupa siapkan energi supaya hari ini kita bisa beramal lebih baik lagi karena ini hari pertama. Di awal ini kita maksimalkan supaya ntar bisa makin eksponensial sampai ke ujung Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Abdul Somad. Ya. eh ini kan katanya kalau misalnya bulan puasa ini setan dibelenggu Ya. gitu. Tapi kita masih lihat tuh kan tadi yang seperti Ustadz sampaikan kan, hanya ada kaki-kaki di restoran. Ya. Badannya nggak ada, nggak Ya. kelihatan gitu. Nah, sebenarnya ini kembali kepada pembahasan kita, syarat sah puasa itu sebenarnya wajibnya tuh bagaimana sih? Karena ada yang bilang ya, saya capek atau ini, jadi nanti aja lah ganti gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Idza jaa Ramadan, kalau Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, dalam riwayat lain wasulsilat asyayatin, setan-setan diikat, dibelenggu. Ustadznya ceramah waktu kultum tarawih. Pas pulang tarawih sendal hilang. Astagfirullah. Katanya setan dibelenggu Ustaz. Jadi jamaah mulai ragu nih. Jadi itulah pentingnya kita baca hadis. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Oh. Jadi Sahih Muslim itu disyarah oleh Imam An-Nawawi. Nama kitab syarahnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Kata Imam An-Nawawi, setannya tetap kerja. Oh, oke. Cuman ketika setan itu melihat kita amat sangat kuat, maka seolah-olah seakan-akan dia terbelenggu. Nanti ketika sampai jam 8 pagi, ini teh masih ada, kurma masih ada, lengkeng masih ada, jeruk masih ada, setan datang. Makan, makan, kata setan. Tapi ketika iman kita kuat, tidak. Sekali tidak, tidak. Datang nasi kotak. Ah, kalau ini oke. Tapi kalau iman kita kuat, maka seakan-akan setan itu terbelenggu. Nanti kita tausiah perdana ini dengan siapa? Dengan Bang Mario. Oh, iya, iya, ingat. Ingat Mario, ingat animasi. Asik, Masya Allah. Terus ustadznya siapa? Guru kita, Dr. Al-Mukarram Ustadz Amir Faisal. Waduh, terbelenggu anak nih. Kenapa? Beliau guru kita. Masya Allah. Makanya kalau dari tadi pas anak ngomong dari tadi kan ngadap Bang Mario kan? Soalnya kalau anak ngadap ini bahannya hilang nih. Jadi seakan-akan anak terbelenggu. Begitulah terpukau. Nah, jadi tidak dipahami bahwa setan. Jadi jangan heran kalau di bulan Ramadan pun banyak juga teman kita yang kesetanan. Iya, iya, iya. Tapi tidak ada setan yang kemanusiaan. Ya. Nah, jadi kita pahami ini dengan benar. Jangan pahami hadis, baca sendiri, terjemahkan sendiri, pahami sendiri, nyasar sendiri. Kembali ke Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama. Waduh, Masya Allah. Berarti bukan secara harfiah diikat gitu ya, Ustaz ya? Bukan begitu ya? Ya, itu masalah alam gaib ya. Tapi yang jelas yuqsadu bihi, benar kata Syekh Abdul Somad tadi itu, bahwa dia itu ya merasa terbelenggu, nggak nyaman, nggak bebas karena sudah pencernaan terikat, tertutup. Oke. Buktinya kalau di kantor, kalau kita ngisi pengajian siang hari, ya di kantor, itu kalau pas Ramadan penuh. Tapi kalau pas di luar Ramadan kosong yang ikut pengajian. Kenapa? Sibuk di restoran. Makan siang? Iya, makan siang. Wah, berarti ini penting banget nih untuk mempersiapkan apa yang kita makan di waktu sahur seperti ini ya, Ustaz ya? Ya. Betul, Ustaz? Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barakah. Di antaranya barakah bisa makan bersama. Makan bersama ini nikmat, Bang Mario. Berapa banyak orang sekarang tidak bisa makan bersama. Karena saking sibuknya cari makan sampai nggak sempat makan. Iya. Lalu kemudian kita bisa membiasakan diri bangun malam. Malas-malasnya orang beriman di bulan Ramadan, pasti dia bangun malam. Paling tidak untuk jur'atan minal ma', minum seteguk air. Bagi ibu-ibu yang mungkin tidak mau makan sahur, untuk menjaga
peningkatan tubuhnya supaya tidak meningkat. Jadi ketika suaminya nanya, mama enggak sahur? Oh enggak, minum air putih aja. Padahal tadi udah 2 mangkok duluan. Bisa juga. Nah, jadi ketemunya ya di sini. Dan yang paling berkah ya ini, berkah indahnya Ramadan ini. Masya Allah. Jadi kita bisa nonton tapi sekaligus sebagai tuntunan. Ini banyak sekali berkah. Berkah artinya adalah ziyadatul khair, tambahan lebih dari yang semestinya. Semestinya hanya sekedar bangun, makan, minum, tapi ketika kita bersahur, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku pada awal-awal malam, pada awal-awal hari. Jadi siapa yang paling awal bangunnya, dia yang paling banyak dapat keberkahan-keberkahan. Jadi ini juga termasuk hal penting nih. Jadi banyak orang menganggap sahur itu adalah makanan biasa, makan biasa aja. Padahal ini termasuk ibadah penting di Ramadan. Dan ada waktunya. Allah sendiri menentukan dalam Al-Quran. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Jadi sunnatus sahur at-ta'khir. Ada waktunya. Jangan mengatakan bahwa udahlah aku sahur sudah tarawih aja. Setelah itu aku tidur bablas, nggak perlu bangun salat subuh. Banyak yang kejadian seperti ini. Dia malamnya begadang dan kemudian sampai nanti waktu sahur dia sudah nggak sahur. Kenapa? Aku sudah sahur, sudah tarawih. Padahal itu adalah ibadah, termasuk ibadah yang penting di Ramadan. Sampai-sampai Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dalam sahur ada keberkahan. Fa innallaha wa malaikatahu, dalam hadis yang lain dikatakan, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah sendiri mendoakan orang yang bersahur. Jadi jangan dianggap itu masalah kecil, itu masalah ibadah luar biasa di Ramadan. Dan bahkan kata Nabi, kalau kamu merasa kenyang, kamu merasa udah cukup dengan hanya sedikit, walau jur'atan mimma, seteguk air pun kamu sempatkan biar kebagian keberkahan sahur itu. Dan itulah dia indahnya puasa itu. Masya Allah. Berarti, oke, ini menarik. Ini baru buat saya pribadi. Berarti sahur itu bukan sekedar mempersiapkan diri supaya kita berenergi dan tidak lapar gitu, tapi bagian dari ibadah itu sendiri. Iya. Wah, Masya Allah. Berarti sahur itu bukan cuma sekedar mempersiapkan energi supaya nggak lapar, tapi justru adalah bagian dari ibadah itu sendiri ya, Ustaz. Wah, Masya Allah. Nah, ini penting banget nih pemirsa untuk mempersiapkan apa aja yang mau kita lakukan selama Ramadan. Nah, abis ini kami akan mempersilahkan untuk pemirsa untuk bertanya kepada Ustaz-Ustaz dan terutama yang hadir. Kalau misalnya memang punya pertanyaan, dipersiapkan sekarang. Nah, kami akan segera kembali di Indahnya Ramadan bersama Uwas dan Sahabat. Jangan kemana-mana.